Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Damai dan sukacita melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang terus mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau melawat kami kembali dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberi kami pengertian untuk mengerti akan firman-Mu. Ini doa kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Amsal 30 ayat 8 sampai 9 dan 1 Timotius 6 ayat 6. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Renungan kita, kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, ada sebuah cerita tentang raja yang tidak pernah merasa bahagia di dalam hidupnya, dalam usaha menemukan jawaban atas ketidakpuasannya. Ia menemui seorang astrolog yang mengatakan kepadanya bahwa ia akan menemukan kebahagiaan dengan mengenakan jas milik seseorang yang benar-benar merasa bahagia. Maka raja itu pun segera memulai pencariannya. Ia mengetuk pintu seseorang yang sangat kaya, karena menurutnya orang itu pasti bahagia. Namun usahanya gagal. Ia mengunjungi sekolah-sekolah tinggi dengan anggapan bahwa orang-orang terpelajar yang ada di sana pasti merasa bahagia karena kepintaran atau hikmat mereka. Tetapi kali ini pun ia tidak berhasil. Akhirnya seorang buruh melintas di depannya sambil bernyanyi-nyanyi kecil sementara ia melakukan pekerjaannya. Ia pasti orang yang berbahagia, pikir sang raja. Juallah jasmu kepadaku dan aku akan memberimu 1 tas penuh emas. Tetapi buruh itu hanya tertawa dan berkata, aku sangat senang memberikan jas itu Tuan, tetapi masalahnya aku tidak punya jas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ini hanyalah cerita, namun ia mengajarkan sebuah kebenaran penting. Memiliki kekayaan tidaklah sama dengan memiliki kebahagiaan. Juga tidak berarti bahwa orang yang kaya harus menjadi miskin terlebih dahulu agar dapat menikmati kebahagiaan. Apa yang disebut kebahagiaan bisa dinikmati baik oleh orang kaya maupun oleh orang miskin. Ada satu kebenaran di dalam doa yang dinaikkan Raja Salomo. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara-saudaraku, mungkin kita pernah berpikir bahwa orang kaya atau mereka yang sukses dan memiliki segalanya adalah orang yang paling merasa bahagia. Tetapi kenyataannya tidaklah selalu demikian.
Ada orang-orang kaya yang mati dalam ketidakbahagiaan sekalipun mereka memiliki segalanya. Atau kita berpikir, karena orang miskin itu hidupnya lebih sederhana, maka mereka tidak akan dipusingkan dengan berbagai hal. Namun, banyak juga orang miskin yang sangat tidak bahagia, dan mereka selalu merindukan untuk menjadi orang kaya. Saudara-saudaraku, lalu di manakah kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya? Bukan dengan menjadi orang yang kaya atau menjadi orang miskin. Kebahagiaan sesungguhnya terletak pada hati mereka yang puas dan selalu bersyukur atas karunia Tuhan dan berkat-berkat yang Ia percayakan kepada kita. Sebanyak apapun Tuhan memberkati kita, tetapi jika tidak ada rasa puas dan ucapan syukur di dalam hati kita, maka kebahagiaan itu akan tetap menjauh dari hidup kita. Oleh karena itu, belajarlah mulai hari ini merasa puas dan bersyukur atas semua yang ada pada kita. Orang yang tidak pernah puas sesungguhnya tidak akan pernah merasa bahagia. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami jika masih ada rasa ketidakpuasan dalam diri kami atas keberadaan kami dan berkat-berkat yang Engkau berikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan kita hari ini di dalam melakukan tugas-tugas kita. Tuhan Yesus memberkati.